Pernah nggak sih Anda lagi asyik gitu ya, scroll ponsel sebelum tidur, tahu-tahu udah lewat tengah malam aja? Atau mungkin kerasa agak down, kurang semangat gitu setelah seharian penuh kerja di dalam ruangan? Ini kayaknya sering banget ya kita alami. Tapi pernah kepikiran nggak gimana hubungan kita sama cahaya atau malah kurangnya cahaya itu secara langsung mempengaruhi otak kita? Dan yang penting suasana hati kita. Nah, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita bakal kupas tuntas topik yang relevan banget ini. Sumber kita dari bab 23, buku Brain Power, judulnya Manfaat Cahaya dan Kegelapan untuk Meningkatkan Suasana Hati. Jadi ini bukan sekedar soal bisa lihat atau nggak bisa lihat ya, tapi lebih ke gimana ritme cahaya di hidup modern kita ini bisa jadi malah lagi ngacak-ngacak jam internal tubuh dan emosi Anda. Oke, jadi misi kita hari ini, kita mau ungkap sains di baliknya. Gimana siklus terang gelap modern kita yang sering kali kebalik ini ya, mempengaruhi jam biologis, mood, dan apa aja sih langkah praktis yang bisa Anda ambil biar kembali sinkron. Siap ya? Mari kita bedah ini lebih dalam. Tepat sekali. Ini dampak cahaya dan kegelapan ini sering banget kita anggap remeh loh. Padahal ini fundamental. Ada sistem biologis kuno dalam diri kita yang udah berevolusi ribuan tahun gitu ya buat merespons siklus alami matahari. Tapi sekarang malah dibombardir sama lingkungan cahaya buatan yang, ya ampun, belum pernah ada sebelumnya. Dan iya, koneksi ke suasana hati itu kuat banget. Seperti yang nanti kita akan bahas lebih jauh. Betul. Kita bakal lihat nih, gimana kalau terlalu banyak cahaya di waktu yang salah dan ironisnya, terlalu sedikit juga di waktu yang seharusnya terang. Ini jadi sumber masalah. Dan pastinya kita juga akan bahas solusi praktis yang bisa langsung Anda coba biar merasa lebih baik. Oke, kita mulai dari lihat kontrasnya dulu deh, antara zaman dulu sama sekarang. Coba deh bayangin kehidupan nenek moyang kita. Mereka kan bangun pas matahari terbit, terus aktivitas di bawah cahaya matahari yang terang benderang, lalu istirahat pas gelap. Nah, bandingkan sama kita sekarang. Data nunjukin kita ini habiskan rata-rata sekitar 90% waktu di dalam ruangan, dikelilingi cahaya buatan yang ya ampun bisa dinyalain kapan aja. Beda banget ya, drastis gitu. Drastis banget. Dan yang bikin perbedaan ini makin signifikan, itu ada penemuan yang relatif baru di bidang biologi mata. Jadi gini, ternyata selain sel kerucut dan batang yang kita pakai buat lihat detail dan warna, ada jenis sel ketiga. Namanya sel ganglion retina fotosensitif intrinsik, atau disingkat IPRGC. Nah, yang menarik di sini tuh, tugas utama sel IPRGC ini bukan buat membentuk gambar visual. Oh, bukan buat melihat. Bukan, lebih kayak sensor cahaya utama buat jam biologis internal kita, yang kita kenal sebagai ritme sirkadian itu. Wah, sensor cahaya buat jam tubuh ya, bukan buat melihat. Ini baru tahu saya. Menarik. Iya, bener. Sel IPRGC ini dia deteksi tingkat cahaya sekitar gitu, secara keseluruhan, terus kirim sinyal langsung ke pusat kendali jam tubuh di otak. Dan yang krusial nih, sel-sel ini tuh sensitif banget sama panjang gelombang cahaya biru. Cahaya biru. Iya, jenis cahaya yang dominan dipancarkan sama layar gawai kita, ponsel, tablet, laptop, terus lampu LED hemat energi yang sekarang ada di mana-mana itu. Jadi, intinya teknologi modern kita ini secara nggak sengaja ngomong paling keras ke sensor jam biologis kita ya, terutama pakai cahaya biru itu. Wah, ini berarti mengarah ke masalah inti yang tadi Anda sebutkan ya. Siklus cahaya kita jadi keganggu dari dua sisi gitu. Tepat. Kita kayak kena pukulan ganda gitu. Pertama, terlalu banyak paparan cahaya, apalagi cahaya biru, pas malam hari, waktu tubuh kita harusnya udah siap istirahat. Dan kedua, di saat yang sama, kita malah nggak dapat cukup paparan cahaya alami yang terang pas siang hari, padahal tubuh kita butuh itu buat bangun dan fungsi optimal. Nah, dua kondisi ini yang bikin kacau sinyal waktu ke otak kita. Oke. Mari kita kupas satu persatu deh. Mulai dari sisi gelapnya cahaya malam dulu ya. Kayak lampu jalanan yang masuk lewat jendela, atau notifikasi ponsel yang nyala, atau bahkan lampu tidur yang redup itu. Seberapa besar sih dampaknya? Mungkin ada yang mikir, cuma cahaya dikit, masa iya ngaruh? Ternyata, dampaknya itu bisa cukup signifikan loh, bahkan dari cahaya yang kita anggap redup. Ada studi yang nunjukin, cahaya malam hari bahkan di tingkat serendah 5 lux. Nah, itu kira-kira seterang cahaya lampu jalanan yang nyusup ke kamar tidur Anda ya. Itu udah cukup buat menekan produksi melatonin secara berarti. Wow, 5 lux aja udah cukup. Itu kan berarti redup banget ya? Padahal melatonin ini kan hormon kunci buat tidur ya.
Betul sekali, melatonin itu sinyal kimia utama yang ngasih tahu tubuh, "Hey, udah malam nih, waktunya rileks, waktunya tidur." Kalau produksinya ditekan sama cahaya, ya jam tubuh internal kita bisa geser mundur jadi lebih malam gitu. Bikin kita lebih susah ngantuk, susah tidur, kualitas tidurnya juga jadi turun. Cenderung lebih dangkal, gampang kebangun tengah malam. Akibatnya, yaitu bangun pagi rasanya nggak segar. Jadi nggak cuma susah tidur ya? Nggak cuma itu, bahkan ada penelitian skala besar yang secara langsung hubungin tingkat polusi cahaya di kota-kota gitu ya, cahaya dari luar rumah pas malam, itu sama laporan kualitas tidur yang lebih jelek. Terus juga rasa ngantuk berlebihan pas siang, kebiasaan ngorok, sampai diagnosis insomnia. Dan kita semua tahu lah ya, kalau kurang tidur kronis itu resep pasti buat mood jadi jelek, gampang marah, fungsi kognitif besoknya juga turun. Jadi ini nyambung banget ya, dari susah tidur malam ke mood dan energi kita di siang hari. Tepat. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya nih, dampaknya mungkin lebih dalam dari sekedar gangguan tidur sementara loh. Studi pada hewan lab, misalnya tikus, itu nunjukin kalau paparan cahaya di waktu yang salah, contohnya cahaya redup terus-terusan pas malam, itu bisa memicu perilaku yang mirip gejala depresi pada manusia. Yang menariknya, ini terjadi meskipun pola tidur mereka secara keseluruhan nggak terlalu berubah. Ini nunjukin ada mekanisme lain yang terlibat. Mekanisme lain selain tidur. Contohnya gimana tuh? Salah satu kemungkinannya itu gangguan di hormon stres, kayak glukokortikoid. Ritme alami hormon ini kan juga diatur sama jam sirkadian. Nah, kalau paparan cahayanya salah waktu, bisa jadi ritmenya kacau, potensi ningkatin respon stres tubuh kita. Selain itu, ada juga bukti awal yang cukup mengkhawatirkan soal potensi perubahan struktural dan fungsional jangka panjang di otak. Wah, perubahan di otak. Iya, misalnya nih, paparan cahaya biru terus-terusan pada tikus itu ditemukan bisa ngurangin neurogenesis. Itu loh proses penting pembentukan sel otak baru. Pembentukan sel otak baru bisa berkurang. Iya, terutama di area hipokampus. Hipokampus ini kan penting banget buat fungsi belajar, memori, sama regulasi suasana hati. Kalau ada kerusakan atau penurunan fungsi di area ini, sering dikaitkan sama depresi. Waduh, itu kedengarannya serius ya. Pembentukan sel otak baru bisa terhambat gitu. Ya, memang perlu penelitian lebih lanjut pada manusia ya, tapi ini area investigasi yang penting banget. Cahaya yang salah, waktu juga bisa memengaruhi ekspresi gen. Perlu Anda tahu nih, sekitar 20% dari seluruh gen di tubuh kita itu kerjanya ngikutin ritme sirkadian harian. 20%? Banyak juga ya. Banyak, termasuk di dalamnya itu gen-gen yang udah dikaitkan sama peningkatan risiko gangguan kejiwaan, kayak depresi, bipolar, skizofrenia. Jadi kalau ritme sirkadiannya kacau gara-gara pola cahaya yang buruk, ya aktivitas gen-gen ini bisa ikut keganggu. Terus cara kerja neurotransmitter, zat kimia pembawa pesan di otak kayak serotonin, dopamin, yang penting buat mood itu juga bisa kena pengaruh. Ini benar-benar bikin melek mata ya. Ternyata dampaknya bisa sampai ke level genetik dan struktur otak. Nah, di sini nih jadi makin menarik. Sumber kita kan nyebutin contoh nyata kelompok kayak Amish. Mereka kan dikenal hidupnya lebih tradisional ya, pakai cahaya buatan dikit banget pas malam. Apa hubungannya nih? Iya, contoh Amish ini sering dipakai karena gaya hidup mereka itu kontras banget sama masyarakat modern. Laporan anekdotal sama beberapa studi observasional itu nunjukin kalau mereka cenderung lebih sedikit keluhan soal masalah tidur. Ada juga dugaan kalau tingkat gangguan afektif musiman atau SAD, depresi musiman itu loh, mungkin lebih rendah di komunitas mereka. Tapi ini ya, perlu penelitian lebih terkontrol lagi sih. Contoh lain mungkin masyarakat praindustri kayak Tsimane di Bolivia, yang aktivitas hariannya itu selaras banget sama siklus alami matahari terbit terbenam. Wah, kayak ngeliat lab alami ya soal dampak hidup minim cahaya buatan. Oke, dan tentu aja kita nggak bisa bahas cahaya malam tanpa nyorot tersangka utama zaman sekarang, layar gawai kita. Ponsel, tablet, e-reader. Nah, iya ini. Ini kan sumber paparan cahaya biru yang terkonsentrasi, yang sering kita pegang deket banget sama mata, apalagi pas malam. Beberapa studi terkontrol udah bandingin efek baca dari e-reader yang nyala, backlight, sebelum tidur sama baca buku cetak biasa. Hasilnya lumayan konsisten. Pengguna e-reader itu butuh waktu lebih lama buat tidur, terus ngerasa kurang ngantuk pas malam, dan besok paginya ngerasa kurang waspada. Jadi beneran ada efek fisiologisnya ya? Bukan cuma karena misalnya kontennya seru gitu. Betul. Analisis tidur nunjukin penggunaan e-reader sebelum tidur itu bisa ngurangin durasi tidur REM, terus nunda dan ngurangin puncak keluarnya melatonin.
Ada juga temuan yang nunjukin potensi pengaruh ke tidur gelombang lambat, itu fase tidur terdalam yang penting banget buat pemulihan fisik mental, bahkan mungkin ke sekresi hormon pertumbuhan yang krusial nggak cuma buat anak remaja, tapi juga buat perbaikan jaringan orang dewasa. Ada juga hipotesis ini bisa ganggu sistem glimfatik, semacam sistem cuci otak alami yang bersihin sampah metabolisme dari otak kita pas tidur lelap. Wah, kompleks juga ya dampaknya. Iya. Tapi perlu dicatat juga nih, masih ada perdebatan ilmiah soal seberapa terang atau berapa lama sih paparan layar yang dibutuhin buat menimbulkan efek signifikan ini ke semua orang. Beberapa penelitian bilang mungkin tablet lebih besar dampaknya daripada ponsel karena ukuran layar dan potensi cerahnya. Tapi jangan lupa juga faktor kedua, efek stimulasi dari kontennya itu sendiri. Oh iya, betul juga. Ya kan? Baca berita tegang, atau ikut debat di medsos, nonton video seru, itu jelas bikin otak kita muter terus dan susah tenang, terlepas dari soal cahaya birunya. Jadi kombinasi maut ya, cahaya biru nekan melatonin, plus kontennya bikin otak aktif terus. Oke. Itu tadi dampak buruk dari terlalu terang di malam hari. Tapi masalahnya kan belum selesai ya. Ada sisi lain yang sering kita lupain. Terlalu redup di siang hari. Ini agak aneh kedengerannya mungkin ya. Bener, kita sering mikir, kantor atau rumah kita udah cukup terang kok. Tapi persepsi kita itu bisa nipu. Kalau Anda ukur pakai alat pengukur cahaya, luxmeter gitu, tingkat cahaya di dalam ruangan, bahkan deket jendela, itu biasanya cuma antara 100 sampai 500 lux. Coba bandingkan kalau kita di luar ruangan. Pas hari mendung aja, itu bisa 1000-2000 lux. Apalagi di bawah sinar matahari langsung, bisa lebih dari 10.000 sampai 100.000 lux. Jauh banget bedanya. Jadi cahaya di dalam ruangan itu sebenarnya lebih mirip kayak cahaya pas senja atau fajar gitu ya, dibanding siang bolong. Presis. Akibatnya apa? Sinyal siang hari yang diterima sama sel IPRGC di mata kita itu jadi lemah, kurang kontras dibanding sinyal malam hari. Ini bikin amplitudo atau kekuatan ritme sirkadian kita jadi datar. Padahal, paparan cahaya terang, terutama di pagi hari, itu krusial banget buat ngatur ulang dan memperkuat jam tubuh kita tiap hari. Biar semua proses biologis jalan sesuai jadwal, Terus apa konsekuensinya kalau ritme sirkadian kita datar gitu? konsekuensi utamanya yaitu susah tidur pas malam, terus penurunan suasana hati sama tingkat energi pas siang. Kurangnya paparan cahaya terang pagi hari, kayak yang banyak dialami orang pas kerja dari rumah awal pandemi dulu, itu secara signifikan dikaitkan sama laporan mood yang lebih rendah, gejala cemas naik, sama gangguan pola tidur. Jadi kontras antara siang yang terang sama malam yang gelap jadi kabur gitu buat jam tubuh kita. Oke, jadi kurang kontras ya. Ya, ada satu studi menarik nih yang nunjukin betapa kuatnya efek cahaya pagi nih. Peneliti bandingin dua kelompok. Satu kelompok kena cahaya terang, sekitar 1000 lux gitu ya, setara luar ruangan teduh, antara jam 8 pagi sampai 12 siang. Kelompok satunya lagi cuma kena cahaya redup, kurang dari 200 lux, ya tipikal dalam ruangan lah. Hasilnya, kelompok yang dapat cahaya pagi terang itu, rata-rata cuma butuh 18 menit buat tidur pas malam. 18 menit, cepet ya? Cepet, bandingin sama 45 menit buat kelompok yang cahayanya redup. Wah, luar biasa. Jadi kayak investasi cahaya terang di pagi hari itu bisa balik modal jadi tidur lebih cepat dan lebih baik gitu ya malamnya. Ini tips praktis banget sih. Tepat, kelompok cahaya pagi terang itu juga dilaporkan tidur sekitar 20 menit lebih lama totalnya. Kualitas tidurnya juga lebih nyenyak, lebih jarang kebangun tengah malam. Ini nunjukin betapa pentingnya sinyal cahaya pagi buat ngatur seluruh siklus tidur bangun 24 jam kita. Oke. Nah, selain efek ketidur sama mood, cahaya biru di pagi hari itu juga terbukti secara langsung ningkatin kewaspadaan sama performa kognitif. Ada studi nemuin efek paparan cahaya biru intensitas rendah selama sekitar 1 jam di pagi hari itu setara efeknya sama minum double espresso. Dalam hal ningkatin waktu reaksi sama kewaspadaan subjektif. Serius? Setara double espresso? Lumayan kuat dong efeknya? Iya, lumayan. Ada juga potensi kaitan sama fungsi kognitif jangka panjang. Studi soal dampak jet lag kronis yang intinya kan gangguan ritme sirkadian parah ya. Itu pada hewan coba dan kelompok manusia kayak pramugari, nunjukin ada masalah memori, bahkan penyusutan volume di area otak tertentu kayak hipokampus.
Sebaliknya, kalau kita mastiin paparan cahaya siang hari cukup dan kuat, itu mungkin bisa dukung fungsi kognitif. Beberapa penelitian di mahasiswa misalnya, ngaitin paparan cahaya alami yang lebih baik sama peningkatan dalam belajar dan memori. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting ya, gimana lingkungan pencahayaan kita sehari-hari? Di rumah, sekolah, kantor, itu memengaruhi kemampuan otak kita buat belajar dan fungsi optimal. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kebanyakan cahaya biru malam, ganggu tidur, nekan melatonin, sementara kurang cahaya terang siang, bikin jam tubuh kita lemah. Dua-duanya kontribusi ke masalah tidur dan mood yang jelek. Pertanyaannya sekarang terus artinya apa nih buat Anda semua pendengar kami? Kabar baiknya kita nggak perlu pasrahkan ya, ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil. Nggak harus balik hidup di gua juga kan? Tentu saja enggak. Justru sains di balik ritme sirkadian ini ngasih kita beberapa life hacks berbasis bukti yang bisa bantu nyelarasin lagi jam tubuh kita sama lingkungan modern. Dan banyak diantaranya cukup gampang kok diterapin. Yang pertama dan utama, prioritaskan cahaya terang di pagi hari. Ini kunci banget. Sebisa mungkin usahain keluar rumah pagi-pagi setelah bangun tidur. Keluar rumah ya? Ya, mungkin sarapan di teras atau balkon, jalan kaki singkat keliling kompleks, olahraga di luar, atau sekedar berdiri dekat jendela yang kebuka lebar 10-15 menit aja. Cahaya alami pagi itu sinyal bangun terkuat buat otak. Terus, manfaatin perjalanan dan istirahat. Kalau kerja di kantor, coba jalan kaki atau sepedaan sebagian perjalanannya. Pas makan siang, usahain makan di luar, atau paling nggak jalan-jalan bentar di luar gedung. Kalau WFH, ya jadwalkan istirahat cahaya singkat di luar. Perhatikan posisi duduk. Kalau banyak di dalam ruangan, usahain duduk dekat jendela yang banyak cahaya alami. Nah, kalau cahaya alami susah didapat, misalnya pas musim hujan, atau tinggal di apartemen minim jendela, bisa pertimbangkan pakai lightbox atau lampu terapi cahaya. Oh, ada alatnya ya? Ada. Lampu ini dirancang khusus buat mencarkan cahaya terang, biasanya 10.000 lux, tanpa UV berbahaya. Dipakai 20-30 menit pagi hari, bisa bantu banget atur ulang jam sirkadian. Wah, menarik banget nih. Tadi disebutin kalau dapat cahaya terang pagi hari, katanya satu studi bilang sekitar 3 jam paparan kumulatif gitu ya. Itu ternyata bisa bantu ngelindungi kita juga dari efek negatif cahaya biru malam hari. Jadi kayak ada efek penyangganya gitu ya. Bener, ada indikasi ke arah sana. Cahaya pagi yang kuat itu kayaknya bikin sistem sirkadian kita lebih kokoh, jadi kurang rentan sama gangguan cahaya pas malam. Selain itu, ya paparan cahaya pagi yang cukup juga terbukti ningkatin kecepatan reaksi sama kewaspadaan sepanjang sisa hari. Oke. Itu buat pagi dan siang ya. Nah, kalau malam harinya gimana? Apa yang bisa kita lakuin buat minimalisir gangguan? Strateginya kebalikannya. Minimalisir paparan cahaya, terutama cahaya biru menjelang waktu tidur. Pertama, redupkan lampu. Kira-kira 1 atau 2 jam sebelum waktu tidur yang diinginkan, mulai redupin lampu-lampu di rumah. Pakai saklar dimmer kalau ada, itu bagus. Kedua, ganti jenis bohlam. Pilih bohlam yang cahayanya lebih hangat, warna kuning atau kemerahan gitu, buat kamar tidur sama area santai malam hari. Jangan yang LED putih terang atau biru. Lampu garam Himalaya atau lampu pijar watt rendah bisa jadi pilihan. Oh, warna cahaya ngaruh ya? Ngaruh banget. Terus yang ketiga, ini penting. Praktekkan kebersihan layar atau screen hygiene. Kebersihan layar gimana tuh? Ya, idealnya sih hindari pakai semua jenis layar. Ponsel, tablet, laptop, TV, minimal 1 jam sebelum tidur. Kalaupun harus pakai, aktifin fitur mode malam atau filter cahaya biru. Itu kan biasanya ngurangin emisi biru, bikin layar jadi lebih kuning atau merah. Turunin juga tingkat kecerahan layarnya seminimal mungkin. Keempat, jauhkan gawai dari kamar tidur. Ini godaan terbesar seringnya ya, ponsel di meja samping kasur. Kalau bisa, biasain nge-charge gawai di luar kamar tidur. Ini nggak cuma ngurangin paparan cahaya, tapi juga godaan buat ngecek sekali lagi. Iya bener banget godaan itu. Terakhir, kalau pakai lampu tidur, pilih warna merah. Kalau Anda atau anak Anda butuh banget lampu malam, pilih yang warnanya merah atau orange yang redup banget. Warna-warna ini dampaknya paling kecil ke penekanan melatonin dibanding putih atau biru. Oke, catat nih. Saya juga sempat baca tips menarik. Katanya kombinasi kopi sama paparan cahaya biru pagi hari bisa jadi pendorong mood dan kewaspadaan yang efektif.
Ya tentu kopinya jangan kebanyakan ya. Tapi kalau dipikir-pikir, banyak dari tips ini kayak jalan pagi atau redupin lampu, itu kan sebenarnya gratis ya, cuma butuh sedikit ubah kebiasaan aja. Betul sekali. Ini intervensi gaya hidup yang relatif gampang diakses, tapi bisa ngasih dampak besar ke kesejahteraan kita. Dan penting juga mikirin implikasi yang lebih luas. Pengetahuan ini udah mulai diterapin loh di lingkungan institusional, kayak di rumah sakit atau panti jompo, udah ada yang mulai pakai sistem pencahayaan sirkadian. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Jadi mereka ngasih cahaya yang diperkaya biru dan lebih terang pas siang hari, terus nanti ganti ke cahaya yang lebih redup dan hangat pas malam hari. Terus, hasilnya gimana di tempat kayak gitu? Udah kelihatan? Hasil awalnya cukup menjanjikan. Ada studi nunjukin penyesuaian pencahayaan ini bisa secara signifikan ngurangin insiden jatuh pada lansia. Itu kan sering terkait sama kebingungan atau disorientasi akibat gangguan sirkadiannya. Bahkan ada laporan penurunan tingkat kesalahan medis oleh perawat yang kerja shift malam. Kemungkinan karena kewaspadaan mereka lebih terjaga. Ini nunjukin potensi besar dari intervensi lingkungan yang kayaknya simple ini buat ningkatin kesehatan dan keselamatan skala besar. Wah keren ya, jadi kalau kita tarik kesimpulan utama nih dari pembahasan mendalam kita berdasarkan bab 23 ini, di kehidupan modern kita seringkali kejebak dalam pukulan ganda, yaitu terlalu banyak cahaya, terutama biru pas malam yang ganggu sinyal tidur, dan ironisnya terlalu sedikit cahaya alami terang pas siang yang melemahkan sinyal bangun. Kombinasi ini ngacak-ngacak jam biologis kita, ritme sirkadian kita, yang dampaknya nggak cuma ke kualitas tidur, tapi juga terkait erat sama suasana hati, tingkat energi, bahkan mungkin kesehatan otak jangka panjang kita. Tepat. Tapi poin pentingnya adalah kita nggak berdaya kok. Mengelola paparan cahaya kita secara sadar, itu alat yang ampuh dan seringkali kurang dimanfaatin buat ningkatin kesejahteraan fisik dan mental kita. Ini bukan soal nolak teknologi ya, tapi gimana kita gunainnya lebih bijaksana aja, lebih selaras sama kebutuhan biologis dasar kita. Dan seperti biasa ya, pembahasan ini mungkin jadi bikin Anda kepikiran lebih jauh lagi nih. Mungkin ini bikin Anda mikir, bisa jadi nggak ya di masa depan kita bakal punya semacam resep pencahayaan yang dipersonalisasi? Bayangin aja, dokter atau aplikasi kesehatan ngasih rekomendasi spesifik soal jenis, intensitas, waktu paparan cahaya yang optimal berdasarkan genetik kita, gaya hidup, bahkan kondisi kesehatan. Wah itu canggih banget ya kalau bisa. Atau dalam skala kolektif nih, gimana caranya kita bisa rancang kota, gedung kantor, sekolah dengan pencahayaan yang lebih dukung ritme sirkadian alami, demi ningkatin kesehatan dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Buat Anda, pendengar kami, tantangan kecil nih buat minggu ini. Coba deh perhatikan secara sadar pola paparan cahaya Anda sendiri. Ada nggak satu perubahan kecil aja yang bisa Anda coba terapin dari diskusi kita hari ini? Mungkin komitmen buat keluar rumah 10 menit tiap pagi, nggak usah pakai kacamata hitam dulu. Atau coba matiin semua notif dan taruh ponsel di luar kamar tidur 1 jam sebelum tidur. Amati aja, nggak usah pakai ekspektasi berlebihan, gimana dampaknya ke energi dan suasana hati Anda. Coba aja deh. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang gimana ngatur cahaya dan kegelapan bisa jadi kunci buat suasana hati yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.